Coba lu bayangin pas lu masih SMA lu diculik sama penjahat, tapi lu gak diapa-apain. Hah? Bentar, gimana? Iya seriusan, bahkan keluarga lu tuh kagak dimintain tebusan sama penculiknya. Setiap harinya tuh kerjaan lu cuma diliatin, dikasih makan, sama sesekali diajak ngobrol lah. Dan bayangin, itu semua terjadi selama 2 tahun. Inilah dia kasus kejahatan misterius di Jepang, The Forest Fairy alias si peri hutan. Anna Saito itu adalah nama samaran. Usianya masih dibilang cukup muda, masih berusia 15 tahun. Dia adalah korban penculikan yang dilakukan oleh si Forest Fairy atau peri hutan. Ini seriusan, gua nggak bohong. Itu peri hutan dia sendiri yang bikin namanya. Kalau nama aslinya mah Kabu Terauchi. Dia tuh mas-mas lulusan teknik umur 23 tahun. Kabu ini orangnya pinter. Saking uletnya dia sampai lolos sertifikasi penerbangan pesawat, alias dia itu bisa jadi pilot. Terus nih ya, Kabu juga berasal dari keluarga yang terhormat dan juga tajir alias punya cuan. Bokapnya si Kabu nih pembisnis yang sukses, jadi dia nggak pernah tuh ngerasain yang namanya makan nasi sama kecap. Nah, dari backgroundnya aja kayak kurang meyakinkan kan? Nah, coba lu pikir dah, udah dia pintar, keluarganya tajir, ya punya duit, tapi dia malah nyulik anak orang. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan kenapa dia bisa jadi seaneh itu? Semua dimulai pada tanggal 10 Maret 2014. Anna Saito yang udah di-stalk berhari-hari sama si Kabu lagi jalan pulang ke rumah dari sekolah. Tiba-tiba Kabu menghampiri dan memberhentikan Anna. Nah, si Kabu ini ngeles kalau dia adalah pengacara yang bakal ngurusin perceraian kedua orang tuanya Anna. Dan dia butuh keterangan Anna untuk melengkapi berkas-berkasnya dia. Orewa adalah pengacara yang akan mengurus perceraian kedua orang tuamu. Bisakah Anata ikut Orewa ke kantor untuk mendapatkan beberapa kesaksian dari Anata, Anna? Si Anna yang masih bocil dan masih polos, akhirnya nggak iyain dan percaya aja. Dan dia akhirnya masuk mobil deh bareng si Kabu. Nah, pas mereka lagi OTW, si Kabu ini tiba-tiba ganti identitas lagi di depannya Anna. Maaf, aku berbohong. Aku bukanlah seorang pengacara, tapi aku adalah orang yang akan menyelamatkanmu dari kekejaman kedua orang tuamu. Mereka berniat membunuhmu, dan mereka berniat untuk menjual organ tubuhmu. Mereka sangat kejam, bukan? Nih, coba lu bayangin kalau lu ada di mobil sama orang kayak gitu. Kalau misalkan lu pinter, harusnya lu langsung curiga dong. Tapi sayangnya, Anna itu cuma bocil SMA yang masih polos dan gampang percaya sama orang asing. Nah, si Anna ini akhirnya ya percaya. Terus dia ikut-ikut aja tuh ke apartemen yang udah disewa sama si Kabu. Si Anna juga diminta untuk menulis surat buat kedua orang tuanya, yang isinya didikte sama si Kabu. Aku ingin rehat dari sekolah dan jauh dari rumah dulu. Aku baik-baik saja, jangan cari aku. Nyokap bokapnya Anna panik lah dan langsung telepon polisi sehabis mereka baca surat dari si Anna. Tapi anehnya dari kasus ini, si Anna itu nggak diapa-apain sama si Kabu, nggak diperlakukan buruk sama sekali. Ya iya sih, dia dikunciin di apartemen. Tapi Anna tetap dikasih makan sama minum sama si Kabu. Bahkan keluarganya Anna tuh gak dimintain tebusan apa-apa loh. Dan itu semua berlangsung selama 2 tahun. Pasti kalian mikir kan, kok bisa dia 2 tahun anteng-anteng aja gitu di apartemen. Tapi gak juga. Ya Anna sih udah pernah coba kabur ya, tapi ya gitu, banyak gagalnya. Nah, ternyata si Anna itu juga dikasih ramuan di makanannya supaya dia tuh gampang lemes sama suka halusinasi. Jadi kan dia susah tuh buat bedain mana yang nyata sama yang gak nyata. Terus dia juga gak punya stamina yang cukup buat kabur. Sampai akhirnya pada tanggal 27 Maret 2016, kesempatan yang Anna tunggu akhirnya datang juga. Di hari itu, si Kabu ini lupa buat ngunci pintu pas dia mau keluar buat beli makan. Anna yang melihat itu langsung, wah ini dia nih kesempatan gua buat kabur. Dia langsung berlari sekuat tenaga dan berteriak minta tolong. Tapi sayangnya banyak bystander yang gak begitu peduli sih sama si Anna. Tapi untungnya si Anna ini pinter, makanya dia langsung nyari telepon dan menghubungi polisi. Nah, polisi Jepang kan kalau kerja cepet banget tuh. Jadi dia langsung kirim unit buat menjemput si Anna. Akhirnya Anna berhasil diselamatkan oleh polisi dan dilarikan ke rumah sakit. Kabu panik lah pas tahu kalau si Anna ini udah berhasil kabur. Dia langsung keluar dan langsung nyari si Anna di semua tempat. Tapi sayangnya ya gagal. Kabu takut tuh kalau misalkan dia bakal ditangkap terus dipenjara. Akhirnya dia berusaha untuk menghabisi dirinya dengan cutter. Tapi kebetulan polisi langsung datang dan Kabu langsung diringkus dan dilarikan ke rumah sakit.
Kasus ini tuh rame banget diberitain. Bahkan hampir seluruh stasiun TV di Jepang ngomongin kasus ini. Pas persidangan, ini tuh rusuh banget. Ada hampir 440 orang buat dateng dan nontonin. Masyarakat tuh pada kepo, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa orang sepinter dia dan setajir dia bisa jadi kriminal? Dan si Ana itu cuma dikunciin dan gak diapa-apain. Apa sih sebenarnya tujuannya? Kabu ini bilang kalau dia lagi melakukan eksperimen dan Ana adalah tikus percobaan dia. Setelah ditelusuri, ternyata Kabu ini punya penyakit mental skizofrenia. Sebuah penyakit mental akut yang menyebabkan pengidapnya mengalami delusi, halusinasi, dan kesulitan untuk berpikir lurus. Itulah kenapa si Kabu ini menyebut dirinya sebagai perihutan. Kabu ini menganggap bahwa dirinya adalah perihutan yang lagi melakukan penelitian terhadap hewan-hewan yang ada di hutan. Dan salah satu hewannya adalah Ana Saito. Karena perbuatan kriminalnya dia, akhirnya Kabu dihukum 9 tahun penjara. Ya karena dia mengidap skizofrenia, jadi hukumannya diringankan. Tapi keluarganya Ana tuh gak terima. Jadi mereka mengajukan banding dan berhasil. Akhirnya hukuman Kabu dinaikin jadi 12 tahun penjara. Dan sebenarnya yang paling tersisa di sini ya Ana. Kabarnya sih Ana udah sehat secara fisik, tapi mentalnya ya masih berusaha lah untuk kembali ke dirinya yang dulu. Ya lu bayangin aja 2 tahun jadi tikus percobaan, apa gak kena mental? Ya kita doain yang terbaik aja ya buat kesembuhannya Ana. Jadi apa yang bisa kita pelajarin dari video kali ini? Yang pertama, background bagus itu gak menjamin lu gak jadi kriminal. Yang kedua, jangan stalking orang, apalagi sampai lu culik. Iya, jangan. Ketiga, kalau tiba-tiba ada orang yang ngesok jadi anime, terus dia sosokan jadi pahlawan yang katanya bakal menyelamatkan kalian dari semua kejahatan dunia, ya udah pasti dia freak. Iya, mending langsung lu jauhin terus lu blok kontaknya, semuanya kontaknya semua. Nah, gimana menurut kalian? Apakah 12 tahun itu sudah cukup untuk menghukum Kabu? Komen di bawah. Sekian Jepang Anda kali ini, aku Ocha, stay clean and sound.